Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jangan asal tahajud. Pakai cara ini agar sholat tahajud berkualitas, diterima Allah, diijabah Allah, dan dikabulkan hajat keinginannya. Ada yang mengeluh dengan sholat tahajud yang dilakukan. Saya sudah kerjakan sholat tahajud dengan sungguh-sungguh. Saya sudah baca doanya dengan benar-benar. Bahkan, saya sudah kerjakan sholat tahajud itu tak hanya sekali, berulang kali. Tapi mengapa Allah belum menjawab sholatku? Allah belum mengabulkan doaku. Allah belum memenuhi keinginan cita-citaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali di antara pemirsa sekalian, ada yang pernah merasakan hal yang sama atau yang hampir sama. Lalu apa masalahnya? Apanya yang salah dengan tahajud yang dilakukan? Apanya yang kurang dari sholat tahajud yang dikerjakan? Mari pada kesempatan ini kita pelajari dan koreksi sholat tahajud kita selama ini. Bahwa ternyata meskipun sholat tahajud sudah sering dilakukan, ada perkara penting yang sering dilupakan dan diabaikan banyak orang. Padahal perkara ini bisa sangat menentukan diterima tidaknya sholat yang kita kerjakan. Perkara inilah yang menjadi ujung tombak kesuksesan dari sholat yang kita laksanakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan, persiapan hari ini akan menentukan pencapaian hari esok. Ungkapan ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah persiapan sebelum melakukan sesuatu, entah itu kerja, usaha, atau kegiatan apapun. Termasuk pula dalam hal ini adalah persiapan saat kita hendak melaksanakan sholat tahajud. Persiapan memang seringkali menyita waktu cukup lama, namun dengan persiapan matang itulah kesuksesan akan terbuka lebar. Artinya di sini, keberhasilan sholat tahajud kita sangat ditentukan oleh seberapa matang persiapan yang kita lakukan sebelum sholat. Benar bahwa pelaksanaan itu penting, tapi persiapan seringkali bisa jauh lebih penting daripada pelaksanaan itu sendiri. Seorang pelari handal, ia akan sangat memperhatikan start awalnya demi meraih kesuksesan hingga finish. Faktanya, tidak sedikit pelaku tahajud yang sholatnya gagal khusyuk karena kurang adanya persiapan. Itulah mengapa jangan pernah melalaikan persiapan sebelum sholat tahajud. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan beberapa persiapan sebelum sholat tahajud agar sholat tahajud kita benar-benar berkualitas. Pertama adalah niat. Sebelum menjalani sholat tahajud, kita disunahkan untuk berniat terlebih dulu. Yang dimaksud niat di sini bukan niat ketika mengerjakan sholat tahajud, akan tetapi niat bertahajud sebelum tidur di malam hari. Artinya sebelum tidur, kamu niatkan dalam hati hendak bangun malam mengerjakan sholat tahajud. Dengan meniatkan sholat tahajud sebelum tidur, kita akan mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya, pertama, tidur kita akan ditulis pahala tahajud sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, barang siapa mendatangi tempat tidurnya sedang ia berniat untuk bangun sholat malam, namun ia tertidur hingga waktu subuh, maka ditulis baginya pahala apa yang ia niatkan. Kedua, malaikat akan mencatat untuk kita satu pahala amal kebaikan meskipun kita belum mengerjakan sholat tahajud, seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi, jika seseorang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu ia tidak jadi melaksanakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ketiga, tidur kita menjadi sedekah dari Allah. Disebutkan dalam hadis, dan tidurnya itu menjadi sedekah dari Tuhannya. Keempat, kita akan mudah bangunnya karena sudah ada niatan sebelum tidur. Dan kelima, lebih bersemangat bangunnya karena sudah diniatkan terlebih dulu. Yang kedua, membaca zikir saat bangun. Saat bangun bertahajud,
Jangan beranjak dulu dari tempat tidur sebelum membaca zikir ini. Zikir ini sangatlah penting untuk dibaca, sebab zikir ini punya potensi besar menjadikan sholat tahajud kita diterima di sisi Allah. Seperti yang telah dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lainnya, bahwa barang siapa membaca zikir ini sesaat setelah ia bangun tidur di malam hari, sebelum ia berwudu dan mengerjakan sholat, maka ibadah sholatnya akan diterima Allah. Bacalah zikir ini sesaat setelah kamu terbangun dan membuka mata di malam hari. Berikut adalah bacaan zikirnya. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, bersiwak sebelum sholat. Jangan lupa bersiwak sebelum sholat tahajud, karena meskipun bersiwak itu hukumnya hanya sunnah atau dianjurkan, akan tetapi ia punya manfaat yang sangat besar. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan di tiap kali sholat. Inilah manfaat yang akan kamu dapatkan jika kamu bersiwak sebelum sholat tahajud. Yang pertama, menghilangkan bau mulut. Yang kedua, menambah semangat dan kenyamanan saat bangun mengerjakan sholat. Yang ketiga, membantu melancarkan lisan saat membaca Al-Quran. Yang keempat, membantu kekhusyuan sholat. Yang kelima, mendatangkan para malaikat dan menyenangkan mereka. Disebutkan bahwa malaikat merasa terganggu dengan bau mulut orang yang tidak bersiwak. Yang keenam, melipat gandakan pahala sholat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, sholat yang dikerjakan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 75 sholat tanpa bersiwak. Dan yang ketujuh, mendatangkan keridhaan Allah. Adapun cara bersiwak yang benar adalah dilakukan sebelum berwudu dan mengerjakan sholat, yakni dengan menggunakan kayu arok atau boleh pula dengan menggosok gigi. Yang keempat, sempurnakan wudu. Umumnya, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan kesempurnaan wudu. Padahal, wudu merupakan langkah awal yang sangat menentukan kualitas ibadah seorang muslim. Banyak yang tak sadar, kesalahan kecil dalam wudu dapat berdampak besar pada kekhusyuan, bahkan keabsahan sholat. Seringkali kita temui seseorang terburu-buru saat berwudu, mungkin termasuk kita. Tidak semua anggota wudunya dibasuh dengan sempurna. Padahal dari situlah awal ibadah yang sesungguhnya dimulai. Ketika kita memulai sholat sempurna, maka sholat kita pun akan ikut sempurna. Intinya, jika kita ingin sholat tahajud yang kita kerjakan membuahkan penerimaan dan pahala yang besar, maka kuncinya ada pada wudhu yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat dengan wudhu yang sempurna, maka sholatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajatnya, dan mendatangkan pahala surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Ingat bahwa keutamaan ini hanya akan diberikan pada wudu yang sempurna, bukan wudu yang asal saja. Akhirnya, semoga Allah menolong dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sholat tahajud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.